Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa tabi'ihim lahum bi ihsan. Bismillah, musannif hadal kitab Syekh Abi Zakaria Muhyiddin An-Nawawi wa usul furu'i. Annallahu ta'ala syauhum bi rahmatin wa sakunhum jannah wa ju'al barakatihim wa karamatin fi dunyal akhirah wa fi ulumihim wa ila man hadara hadzal majlis mubarak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walayat huru najisul aini. Ya itu ya. Walayat huru najisul aini, walayat huru lan ora bisa suci apa najisul aini, najise kahanan suci barang illa khamrun kejaba khamr. Kejaba khamr takholalat kang berubah cukak apa khamr. Setiap daripada barang yang memang zatiahnya najis itu tidak bisa menjadi suci kecuali khamr yang dia berubah sendiri menjadi khol, menjadi cuka, maka menjadi suci. Tentu dengan dengan syarat berubah sendiri, tidak ada bantuan apapun kalau versi mazhab Syafi'i. Wa kadzalan kaya mengkene layat hur atau ghairu mutahhir, ghairu tahir. Innu kilat lamono den pindah apa khamr min syamsin saking panase srengenge ila zillin maring iyup-iyupe srengenge, tegese bila mana apa khamr itu dipindah dari panasnya terik panasnya matahari ke tempat yang ada ada aling-alingnya apa jenenge, ada iyup bahasa Indonesia apa, ada payungnya itu loh, tempat yang teduh, tempat yang tidak panas. Wa aksihilan suwali'i min syamsin ila zillin filasohin dalam kol aso. Artinya di situ ada perpindahan itu merekayasa, seakan-akan merekayasa hukum. Fa'in khulilat mongko lamono den gawe cukak apa khamr bitor hisain kelawan nglebuaken barang, kelawan nyampuraken barang fala mongko ora suci apa khamr. Maka bila mana khamr itu berubah menjadi cukak tapi dengan bantuan sesuatu atau dengan dicampur maka tidak menjadi suci. Wajildun lan yang pertama khamr, wajildun lan kejaba kulit. Najusa kang najis apa jilid bil mauti sebab matine hayawan. Bil mauti sebab matine hayawan. Fayat huru mongko dadi suci bitabhihi kelawan den samae jilid apa zahiruhu jabone kulit, jabone jildun. Wa kadzalan ku kaya mengkene zahiruhu batinuhu tawi jerone jildun alal masyhuri dalam qaul masyhur, ing atase qaul masyhur. Selain daripada khamr yang dia berubah menjadi cuka, termasuk juga barang yang zatiahnya najis tapi bisa suci adalah kulit hewan, sebab
mati, bil mauti sebab mati, dalam arti sudah menjadi bangkai maitah, maka bisa suci zahirnya atau luarnya kulit itu bisa disucikan dengan cara disamak. Begitu pula bagian dalam, kulit bagian dalam menurut qaul masyhur itu bisa disucikan. Berarti muqabilnya tidak bisa. Bahkan kulit yang zatiahnya najis kemudian disamak, itu kira-kira bisa dimakan enggak? Boleh dimakan enggak? Halal dimakan enggak? Enggak halal. Menurut mazhab Syafi'i tidak halal. Jadi rambak itu dari kulit ya. Nah, rambak itu harus dipastikan bahwa kulitnya itu dari binatang halal dan dengan proses sembelih yang halal juga. Karena kalau berubah jadi maitah, statusnya maitah, tidak boleh dimakan. Bolehnya hanya bisa disamak tok. Bisa disamai dalam arti ya dibuat selain makan, yumpuh itu dibuat untuk apalah, kerajinan tangan apa-apa. Itu kulit rambak. Wadabhu utawi kang aran sama. Wadabhu utawi sama iku naz'u fudurihi. Ngilangi leluyahane jildun bihirifin kelawan barang kang sepet rasane. Hirif itu sesuatu yang secara zatiahnya dia bisa menghilangkan asarun najasah. Termasuk dam itu bisa hilang dengan hirif. Tetapi rasa baunya itu menyengat. Apa kalau di Indonesia itu apa? Sepet apa? Sepet kelapa. Itu ya yang biasa dibuat untuk nyamak itu. Biasanya kalau sekarang itu samak itu sudah pakai sikat sudah. Sudah sikat, enggak pakai kayu atau apapun lah, barang-barang. Hirif ini enggak ada di Indonesia ini. Jenis yang semisal jenis hirif itu gak ono di Indonesia ini. La syamsin duduk kelawan lantaran srengenge waturobin lan lebu. Jadi penyamaan itu adalah menghilangkan kelebihan-kelebihan daripada kulit, dalam arti kelebihan minat dam dan sesuatu yang dianggap najis dengan hirif, dengan barang yang namanya hirif, bukan dengan wasilah panas matahari atau debu. Walaya jibulan ora wajib apa alma'u gawe banyu fi asnaihi dalam tengah-tengahe dabah fil asohin dalam kol asoh. Tidak wajib hukumnya menggunakan air di tengah-tengahnya atau di dalam proses penyamaan. Menurut kol asoh. Wal madbuhu tawi barang kang den sama. Iku kasaubin hukume padha karo pakaian najisin kang najis. Pada hakikatnya barang yang disamak itu hukumnya sama persis dengan pakaian yang najis. Hakikat asalnya. Wa mau utawi barang najisa kang najis apa ma bimula qoti syai'in sebab tetemune barang min nahwi badani kalbin atau min kalbin saking anjing husila mongko den basuh apa mana jusa sabaan kelawan pitung ambalan. Ihdahuna utawi
salah sijine sabak iku biturabi tetap kelawan nganggo lebu. Ihdahuna itu sampean bisa maknai dua itu. Ihdahuna utawi kang nomor sijine sabak utawa salah sijine. Setiap sesuatu yang najisnya itu bertemu dengan sesuatu semisal seperti bersentuhan dengan anjing, maka wajib dibasuh sebanyak 7 kali. Ada qaul yang mengatakan basuhan yang pertama itu harus dengan debu. Ada qaul yang mengatakan pokoknya salah sijine ada debunya. Maka ihdahuna bisa yang pertama atau salah satu di antara 7 itu. Kenapa menggunakan debu? Karena ini ta'abudi, sifatnya ta'abudi. Wal adharu tawi kol adhariku ta'ayunu turabi. Jadi tertentu oleh menggunakan lebu. Menurut kol azhar, debu itu menjadi barang yang sudah muayyan dan wajib digunakan untuk membasuh najis mughaladhah. Wa anal khinzir lan temen setuhune khinzir iku kakalbin hukume kaya dene anjing. Wala yakfilan ora nyukupi apa turabun debu najisun kang najis. Dan tidak mencukupi menggunakan debu yang najis. Wala mamzujun lan ora debu kang den campur. Wala mamzujun lan ora nyukupi apa debu kang den campur bima i'in kelawan barang cair fil asohin dalam qaul asoh. Juga tidak bisa mencukupi pula bila mana debu itu bercampur dengan sesuatu yang cair, benda cair. Menurut qaul asoh. Wa ma utawi barang najusa kang najis apa ma bibauli sobiyin sebab uyuhe bocah cilik lanang. Lam yat'am kang orang iso mangan sapa sobi ghairu labanin saliyane susu nudija mongko den percikaken apa mana jusa. Sesuatu yang menjadi najis sebab bertemunya dengan air kencingnya anak kecil yang laki-laki, maka ini tergolong lam yat'am yang masih belum bisa makan kecuali dengan ASI, maka ini tergolong najis ringan ya, najis mukhafafah. Najis mukhaffaf nudija ai rusya bilma, cukup dipercikkan saja. Pamana jusa bi ghairihi ma utawi barang najusa kang najis apa ma bi ghairihi ma sebab saliyane najise kalep wa ghairihi iku ilam yakun lamono ora ono apa ainun najasah kafa mongko nyukupi apa jaryul mai milikaken banyu. Bila mana najis itu disebabkan karena selain anjing atau yang semisalnya, dalam hal ini tergolong najis yang mutawasitoh, najis yang berada di tengah-tengah sedengan itu. Bila mana tidak ada ainun najasah, maka cukup dengan mengalirkan air. Tetapi bila mana ada ainun najasah, harus dihilangi ainun najasahnya dulu, baru kemudian jarul ma. Wa in kana lamun ono apa ainun najasah, wajib mongko wajib apa izalatu ta'mi, ngilangi ambune najis. Ambune ainun najasah. Wala yaduluran orang bahayani apa bako ulaunin. Tetepe warna aurihin utawa ambune asura kang dadi angel apa zawaluhu ilange laun aurih. Tidak masalah bila mana sekalipun rasa daripada najis itu sudah hilang, tetapi masih tersisa warna ataupun aroma daripada najis yang sulit untuk dihilangi,
maka ini tidak ada masalah, tetap dianggap suci. Tok munajasah iku rasane piye? Ya apa iku tok munajasah iku? Wa firrihi lan iku tetep ing dalem izalatur rih qaulun utawi ana qaul suci. Tetapi ada qaul lain yang mengatakan rih najasah itu harus hilang. Rih najasah itu harus hilang. Jadi tidak hanya tokmun tapi rihnya ikut hilang. Kultu ngucap sapa yang Imam Nawawi. Rupane qaul fa in baqiya ma'an dzarra ala sahihi. Fa in baqiya mengko lamun isih tetep apa laun aurih ma'an hale bareng dzarra mengko dadi bahayane apa baqaul laun awirih ala sahihi ing atase qaul sahih wallahu a'lam. Menurut Imam Nawawi, bila mana warna, laun dan rih ini masih ada secara bersamaan, maka ini membahayakan dalam arti berpengaruh terhadap kesucian, dianggap masih najis. Menurut qaul sahih. Wa yustaratu lan den syarataken apa wurudul ma'i nakaakene banyu tumekane banyu lal asru duduk rembesane banyu fil asah ing dalam qaul asah. Dalam hal menghilangkan najis itu disyaratkan datangnya air. Air itu mendatangi, bukan rembesan. Rembesan itu apa bahasa Indonesia nih? Yes, pokoknya rembesan. Rembesan itu bekas air, bekas sesuatu yang itu kemudian ngerembes ada airnya. Ya kayak pakaian itu sampean baru nyuci, kemudian sisa daripada air yang masih menempel di baju itu rembesan. Lah kalau rembesan itu dipakai untuk menyucikan ainun najasah, menyucikan najis, ini tidak mencukupi. Harus air yang baru. Menurut qaul asah. Wal azharu tawi qaul azhariku taharatu husalatin, sucine basuhan, sucine banyu kang den gawe basuhan, tang fasilu kang pisah apa husalah bila tahoyuren kelawan tanpa ana perubahan. Waqat tahurulan teman-teman suci apa al mahallu najasah. Menurut qaul azhar, hukumnya suci menggunakan air bekas basuhan yang terpisah daripada benda yang dibasuh tanpa adanya perubahan, ya kayak baju tadi. Rembesan daripada baju, bila mana airnya sudah menetes, otomatis kan infisol daripada baju, tapi tidak ada perubahan baik itu dari segi warna, aroma maupun rasa. Itu masih bisa dipakai untuk bersuci. Walau tanah jasa lan lamun dadi najis apa ma'iun, benda cair tegese banyu, ta'adzara mongko dadi undur apa tadhiruhu oleh nyucikaken ma'i. Wakilalan den ucapaken apa yadhuru aduhnu bi ghuslihi. Yadhuru bisa suci apa aduhnu minyak bi ghuslihi kelawan den basuhe duhen. Bila mana ada benda cair itu menjadi mutanajis, maka menjadi udzur untuk menyucikannya. Kayak ada air di dalam bak atau di dalam cibuk itu mutanajis, maka dianggap udzur untuk menyucikannya, dalam arti tidak bisa disucikan lagi.
Tetapi ada qil yang lainnya mengatakan masih bisa. Bila mana dia minyak misalnya, ada air kemudian kecampur dengan minyak atau minyak lah, minyak murni mutanajis, minyak murni mutanajis itu masih bisa disucikan. Caranya bagaimana? Caranya dengan disiram lagi air hingga nanti terpisah antara minyak dan air yang najisnya nanti ngebul ke atas itu, ngendap itu. Babu tayamumi utawi iku bab mertelakan tentang tayamum. Ya tayamum sapa al muhdisu wong kang hadas wal junubulan wong kang junub li asbabin karena pira-pira sebab. Orang yang berhadas maupun yang junub dia bisa tayamum karena beberapa sebab. Ahadua utawi kang nomor sijine asbab iku fakdul ma'i ora nemu banyu. Sebab yang pertama yang membolehkan tayamum adalah fakdul ma'i, yakni tidak menemukan air. Bukan tidak ada air, tapi tidak menemukan air. Fa in tayakona mengko lamono yakin sapa al musafiru wong kang lelungan, musafir yakin fakdahu ing ora nemu banyu, tayammama mongko tayamum sapa musafir bila tolabin kelawan tanpa nuprih banyu. Bila mana musafir dia yakin betul, ini tarafnya sudah yakin itu sudah pasti korinahnya kuat. Yakin betul tidak ada air di daerah tersebut, maka dia wajib tayamum seketika itu tanpa perlu tolabul ma, tidak perlu ada usaha untuk mencari-cari air, tidak perlu. Jika sudah yakin betul. Wa in tawahhamahu lan lamono dadi waham, dadi ragu sapa musafir ing wujudul ma utawa ing anane banyu, talabahu mongko wajib goleki to nuprih sapa musafir ing ma min rohlihi saking barang bawaane musafir nalikane rihlah itu. Waruf kotihi lan wajib jaluk tulung marang koncone musafir. Wanadzura lan ningali sapa musafir hawalaihi ing dalem kiwa tengene musafir. Ingkana lamono ana sapa musafir iku bimustawin, tetep ing dalem panggonan kang dhuwur. Bila mana musafir dia menjadi waham, menjadi ragu akan adanya air, ada atau tiadanya air, maka seketika itu dia wajib tolab. Dia wajib mencari, ada usaha untuk mencari air. Baik itu dengan melihat, bila mana dia safar, dengan melihat rohlihi itu barang bawaan yang dipakai, yang dibawa ketika rihlah, ketika safar, itu namanya rohlun. Bila mana dia masih ada persediaan air yang dibawa, bawa aqua misalnya, yaitu yang dipakai untuk bersuci. Waruf kotihi maupun dia minta tolong kepada temannya untuk mencarikan air, atau barangkali temannya sendiri punya air. Dan dia wajib melihat sekeliling daripada musafir itu bila mana dia berada di tempat yang tinggi, di dataran tinggi atau di tempat-tempat yang tinggi itu. Fa ini taja mengko lamono butuh sapa musafir ila taradudin maring bolak-balik. Taradada mongko bolak-balik sapa musafir qadra nazrihi kelawan sekirane iso ningaline musafir.
Bila mana musafir ini butuh untuk bolak-balik ya, bolak-balik dalam arti untuk mencari, maka dia boleh untuk tarodud bolak-balik ke sana kemari sekira bisa terjangkau oleh penglihatan, batasannya sekira bisa terjangkau oleh penglihatannya si musafir. Ini yang dikatakan dalam bab tayamum namanya haddul ghausi. Haddul ghausi itu adalah batasan di mana batasan minimal orang bisa minta tolong. Batasan minimal orang bisa minta tolong itu namanya haddul ghaus. Misalnya sampean berteriak sekencang-kencangnya dan berteriak sekencang-kencangnya sekira untuk meminta tolong, serta mata ini bisa memandang sampai batas mana, itu namanya haddul ghaus. Sehingga seketika itu kita wajib mencari sekadarnya haddul ghaus. Bila mana itu tidak ada di area haddul ghaus, maka sudah dianggap gugur tolabnya, dianggap faqdul ma'. Kalau di sini ya misalnya ketika di emperan mas'ul gitu. Batas mata itu memandang sampai ini bisa mandang sampai ke sana, sampai ke sampai ke Mastar, sampai ke Putri dan seterusnya. Nah, maka itu batas, sudah dianggap batas. Tapi kalau duwin itu kan langka ya. Tidak adanya air itu adalah sebuah langka, fenomena langka. Kan tidak setiap hari ya. Setiap hari, ya Allah, sakno rek. Ikut prihatin. Ya mandinya ke sini, ikut mbak-mbaknya itu, ke Aisyah itu. Aisyah ikut, Nah ya di Aisyah itu jadinya emang loro. Nah, kamar mandinya cuma 2, dipakai untuk orang banyak. Fa'ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa musafir ing banyu, tayamama mongko tayamum. Tayamum sapa musafir. Bila mana dia ketika tolabul ma' dia tidak mendapati air sama sekali, maka dia wajib tayamum. Falau makasa mongko lamun meneng sapa musafir maudhi'ahu ing panggonane musafir, fal asah mongko utawi kol asah iku wujubu talabi, wajibe nuprih banyu 5 marang perkara yatra'u kang anyar teka pema. Bila mana dia berdiam diri pada posisi safarnya, tidak beranjak kemanapun, maka menurut qaul asah dia tetap berkewajiban untuk mencari air, mencari sesuatu yang baru datang, maksudnya air. Falau alima mongko lamono ngaweruhi sapa musafir ma'an ing banyu, yasiluhu kang temoko ing mak sapa al musafir li hajatihi maring hajate musafir, wajib mongko wajib apa qasduhu nejo banyu, ilam yakhaf nalikane ora khawatir sapa musafir dororo nafsin ing oleh mbayani marang awake musafir au malin utawa bondone musafir. Bila mana musafir dia mengetahui ada air yang berkaitan erat dengan si musafir untuk memenuhi kebutuhan dia. Misalnya musafir ini dia membawa persediaan air.
Dia kan butuh toh, air itu kan butuh untuk diminum. Atau barangkali dia membawa air karena mobilnya gampang mogok misalnya. Mesin untuk melumasi mesin. Dan persediaannya cuma terbatas. Persediaannya cuma terbatas. Wajib qasduhu, tetap wajib untuk menggunakan air itu dengan catatan sekira bila ia menggunakan air itu tidak menimbulkan madharat terhadap jiwa, dalam arti misalnya air itu air aqua dan itu diperuntukkan untuk minum, bila mana dia tidak minum menggunakan air itu maka menjadi kehausan. Itu sudah doror terhadap nafas. Atau mal, karena dia bepergian tapi dia tidak membawa uang kecuali perbekalan, itu doror terhadap mal. Maka kalau ada doror terhadap nafas atau mal, boleh tayamum, bisa tayamum. Fa in kana fauqa dzalika tayammama. Fa in kana mengko lamun ana apa qasdul ma iku fauqa dzalika ngluwihi mengkono-mengkono apa? Ngluwihi mengkono-mengkono ya hajat iku, ngluwihi mengkono-mengkono hajatul musafir, tayamama mongko tayamum sapa musafir. Bila mana keberadaan air itu melebihi daripada hajat dia, ada di atas hajatnya, berarti prioritas air itu menjadi sebuah prioritas, maka dia tayamum. Walau tayaqqonahu akhirul waktu. Walau tayaqqona lamun to yakin sapa musafir ing mak ing onone mak akhirul waktu ing dalam akhire wektu salat. Akhirul waktu ing dalam akhire wektu salat, fantizaruhu mongko utawi nunggu utawi ngenteni onone mak iku afdalu luweh utama. Audzonahu utawa nyono yakin tapi sebatas zon sapa musafir ing wujudul mak, fatakjilu tayamumi mongko utawi agi-agine tayamum iku afdalu luweh utama fil azhari ing dalam qaul azhar. Bila mana musafir yakin adanya air tapi di akhir waktu sholat, gak tahu ini keyakinannya bagaimana ya. Mungkin ketika safar di pedalaman atau di daerah-daerah tertentu, di pegunungan misalnya ada sumber air. Tapi menurut keyakinan atau menurut berita daripada orang-orang sekitar ahlul khibrah, ini nanti sumber ini akan mengalir ketika jam 2 siang misalnya ya. Umumnya begitu jam 2 baru ada air. Itu kan batas akhir sudah, mendekati asar itu sudah. Maka dia wajib intidor. Dia wajib menunggu air itu sehingga nanti bisa wudu menggunakan air. Fantidoru afdol, maka menunggunya itu afdol. Atau hanya sebatas dzon. Artinya dugaannya masih belum terlalu kuat. Maka menyegerakan tayamum afdol ketimbang menunggu. Menurut qaul azhar. Walau wajada lan lamono nemu sapa musafir ma'an ing banyu, layak fihi kang ora nyukupi apa mak ing musafir, fal azharu mongko utawi qaul azhar iku wujub istimalihi, oleh wajibe amrih nggunakaken banyu. Wa yakunu lan ana apa istimal, apa wujub istimal iku qabla tayammumi tetep ing dalam sadurunge tayamum. Bila mana seorang musafir dia mendapati air tetapi airnya tidak mencukupi, terbatas sekali, ya misalnya aqua, tapi aqua cuma kecil, aqua sing botolan kecil itu, aqua gelasan itu, sing plastik, tidak mencukupi dibuat wudu,
Maka menurut qaul adhar wujub istimalihi, tetap dia wajib menggunakan air itu sebelum dia bertayamum. Artinya habiskan dulu airnya, baru ketika misalnya air itu habis sampai apa? Sampai tangan misalnya. Sampai tangan. Maka tersisa yakni ngusap apa? Mashu ra'si dan kaki. Maka untuk menggantikan mashu ra'si dan kaki adalah dengan cara tayamum. Tetapi bila mana dengan satu gelas aqua kecil itu mencukupi semuanya, ya bagus itu. Diawet-awet ya. Diawet-awet saawet-awet ya. Nggak usah tayamum, kalau sudah begitu nggak usah tayamum. Kayaknya laki-laki itu bisa ya. Laki-laki itu bisa mandi mandi pakai sebotol aqua yang sebegini itu. Kalau perempuan tidak bisa. Perempuan kok wangel gitu. Jangan kan mandi, kuliah saja kalau putra itu tidak mandi kok. Sasar. Jam 6:30 kuliah, jam 6:30 kurang 5 menit atau kurang 10 menit baru bangun. Baru kemudian cuci muka langsung budal. Kebiasaan online. Wajibu syira'uhu. Wajibulan wajib apa syira'uhu? Tuku banyu. Bisa mani mislihi kelawan saman misli mak. Illa an yahtaja kejaba yen to butuh sapa musafir ilaihi maring saman. Butuhe lidainin kedue nglunasi utang mustahrikin kang ngentekno apa dain ing saman. Au munati safarihi utawa bayar utawa biaya safari musafir. Au nafaqati hayawanin utawa nafkahi utawa biayani hewan muhtaramin kang den mulyakaken. Wajib hukumnya membeli air dengan harga sepadan, harga standar. Harga standarnya air kecuali bila mana dia butuh terhadap penggunaan saman itu. Dia membawa uang tapi uangnya sangat cukup, sangat minim. Dan itu hanya sebatas untuk bisa membeli air. Bila mana seketika safar dia ditagih oleh debt collector misalnya. Pas safar itu dia ditagih oleh debt collector. Dan uang yang dibawa atau saman itu, uang yang dibawa cukup untuk membayar utang, pas ngepasi lah, istilahnya utangnya itu menghabiskan samannya, atau memang digunakan untuk biaya safar, tanpa itu tidak bisa safar dia, atau ketika safar dia membawa hewan, bawa kucing, safar nggawa kucing, kucingnya digawa demi menyelamatkan kucingnya biar tidak mati, maka membiayai kucing itu lebih utama. Nafkah hewan. Walau hibah lan lamono dan paringi diberi lahu marang musafir apa maon banyu. Au u'ira utawa den silihi tegese den pinjam itu tegese den sewa, disewakan. Sapa musafir dalwan ing sak timba isi banyu. Ora timbone tok, timba ana banyune maksudnya. Oh timbone tok ya lha apa ya. Wajib mongko wajib apa al-qabulu nrimo hibah utawa i'arah fil asah dalam qol asah.
Bila mana si musafir itu dia diberi oleh orang lain, dihibahkan oleh orang lain berupa air. Wes pokoknya kita tak beri air. Tak weni air ke sampean. Au uiro dalwan. Bahasa uiro di sini dalam arti menyewa, disewakan. Atau disewakan setimba air. Gak mungkin setimba air itu dipinjamkan maksudnya piye? Artinya dia punya kewajiban untuk mengembalikan. Maka seketika itu karena dia kondisinya sedang butuh air untuk bersuci, wajib hibahnya menjadi wajib. Wajib diterima. Padahal hibah itu hukum asalnya sunnah untuk menerima. Karena kebutuhan itu, hajat itu, maka dia wajib menerima. Fil asohi menurut qol asoh. Ya makanya dalam kondisi ini hibahnya, orang yang memberi hibah itu hukumnya sunnah, tetapi wajib menerima. Memberi hibahnya sunnah tetapi menerima hibahnya wajib. Bila ada teka-teki seperti itu ya ini kondisinya seperti itu. Kondisinya ya ini. Bila mana dia butuh sekali dengan air, orang yang memberi air itu tidak ada kewajiban. Kalau dia punya kesetia kawanan, maka dia memberi air. Tapi menerimanya hukumnya wajib. Walau wuhiba lalamono den hibahaken apa samanuhu. Samane mak. Fala mongko ora wajib apa qabul. Bila mana diberikan hibah berupa samanul mak, uang yang senilai dengan air untuk membeli air. Uang yang senilai untuk membeli air, maka tidak wajib untuk qabul. karena apa, barang hibahnya itu bukan barang yang dia butuhkan seketika itu. Dalam arti bukan air. Dalam arti bukan air. Kalau air seketika itu wajib qabul, tapi kalau bukan air maka tidak wajib qabul. Boleh untuk dikabul. Tetapi potensi untuk dibelikan air itu ya apa namanya, potensi untuk dibelikan air itu 50-50 you know. Misalnya diberikan uang senilai 10.000 oleh Anjar. Anjar beri uang ke saya. Nah, pemberinya itu uang, jadi bisa jadi uangnya ini nanti bisa tak belikan air atau tak gawe marung. Tak gawe marung. Nah, makanya itu potensi membeli barang lain itu besar. Walau nasiyahu lan lamono lali sapa wong ing mak. Walau nasiyahu lan lamono lali sapa musafir ing mak fi rahlihi ing dalem air itu ana ing dalem barang bawaane musafir. Au adallahu tawa kelangan sapa musafir ing mak fihi ing dalem rahlihi. Falam yajidhu. Nuli ora nemu sapa musafir ing mak ba'da tolabi ing dalem sakwuse tolab. Fatayamama mongko wajib tayamum sapa musafir qada wa fi qauli wa fi nuskhah wa qada lan ngodoni sapa musafir fil azhari ing dalam qol azhar. Bila mana dia lupa bahwa di dalam apa namanya perbekalannya itu ada air, dia lupa akan itu. Atau dia kehilangan air padahal dia memiliki perbekalan air tapi hilang. Kemudian dia tidak menemukan air setelah usaha mencari, maka dia bertayamum dan qodoni salat. Nerokol azhar. Walau adolan lamono kelangan sapa musafir ing mak rohlahu ai fi rohlihi ing dalem barang bawaane musafir fi rihalin ing dalam rihlah fala mongko ora ngodoni mongko ora ngodoni salat sapa musafir. Tetapi bila mana dia kehilangan air yang ada di perbekalan dia pada kondisi rihlah sedang safar,
sedang di perjalanan kehilangan air. Kalau yang kasus pertama itu kehilangannya itu enggak ngerti kehilangannya kapan, atau bisa jadi apa? Sebelum safar hilang dulu. Maka ndak wajib qodok yang kasus kedua. Asani utawi sebab kang nomor loro iku an yahtaja yen ta butuh sapa wong ilaihi marang banyu li'atusi muhtaramin krana ngelake hewan kang den mulyakaken walau ma'alan senajan to iku apa sak mengko apa dalam waktu yang akan datang. Sebab yang kedua diperbolehkannya tayamum adalah seseorang itu butuh terhadap air karena untuk li'atsi hayawan muhtaram, untuk apa? Untuk memberikan minum bagi hewan yang kehausan, yang muhtaram, yang dimuliakan. Sekalipun itu potensi hausnya itu masih nanti. Itu boleh. Asalisu tapi kang nomor telu, sebab kang nomor telu iku maradun loro penyakit ya khofu kang khawatir sapa man ma'ahu yang dalam sartane marad min istimalihi saking amreh gawene mak ala manfaati udwin melarati ing atase manfaate gawe badan. Sebab yang ketiga adalah karena adanya penyakit yang mengkhawatirkan, penyakit kronis lah istilahnya. Bila mana dia menggunakan air maka menjadi madharat. Sudah dicap oleh dokter ya, divonis oleh dokter tidak boleh menggunakan air. Penyakit itu tidak boleh menggunakan air. Kalau kena air maka menjadi madharat, maka boleh tayamum. Wakadalan iku kaya mengkono-mengkono marot ya khofu ila akhir butul bur'i utawi suwene lebaran sembuh awisainu utawa suwene utawa luka alfahisu kang alfahisu itu yang luka yang sangat luka yang parah. Alfahisu kang parah fi udwin ing dalam gawuta badan zahirin kang isih zahir kang isih pertelo fil azhari ing dalam qol azhar. Begitu pula boleh tayamum bila mana menggunakan air tetapi nanti menjadi lambat sembuhnya atau penggunaan air itu terkena pada luka yang parah. Maka boleh tayamum. Butul bru'i tetap harus melalui khobar dari tabib ya. Tidak bisa mengandalkan zon pribadi, tetapi ini wilayahnya tabib. Wasidatul burdi utawi bangete adem iku kamarodin kaya dene hukume kaya dene marad. Merasakan dingin yang ekstrim, yang sangat merasakan yang sangat dingin itu hukumnya sama dengan marad. Misalnya suhu di Malang itu pas lagi dingin-dinginnya menggunakan air itu kayaknya menjadi madharat untuk tubuh, itu hukumnya sama seperti marad. Boleh tayamum. Wa idam tanaa lan nalikane kacegah apa istimaluhu amrih gunakan banyu fi udwin ing dalam gawe badan illam yakun lamun ora ana iku alaihi ngatasi udwun apa satirun aling-aling wajib mongko wajib apa tayamum. Bila mana menjadi tercegah menggunakan air pada badan tertentu yang tidak ada satirnya, tidak ada penghalang, maka wajib untuk tayamum. Dia bisa menggunakan air tapi dengan adanya satir. Wakadalan kaya mengkene wakadalan iku kaya mengkene imtina istimalil ma ghuslu sahihi utawi basuh gawuta kang isih sehat alal madhabi ngatasé kol madhab. Begitu pula bila mana dia
tercegah menggunakan air pada membasuh anggota yang sehat. Anggota yang sehat. Maka wajib tayamum juga. Wala tartibe lan ora ana tertib urut-urut iku maujud bainahuma ing dalam antarane tayamum au ghusl lil junubi kedue wong kang junub. Fa ing kana mengko lamun ana sapa man iku muhdisan wong kang hadas fal asah mengko utawi kal asah iku istiratu tayamumi. Dan syarataken tayamum waktu ghuslil alili ing dalam nalikane mbasuh gawuta kang berpenyakit. Bila mana dia adalah seorang yang berhadas, maka menurut kol asoh tetap disyaratkan untuk tayamum ketika membasuh anggota tubuh yang berpenyakit itu, yang berpenyakit atau yang luka. Fa in juriha mongko lamono dadi catu itu luka terluka apa udwahu on alif benar apa udwahu gawuta lorone man tegese tangan dan wajah. Yang dipakai untuk tayamum itu apa? Wajah dan tangan. Tangan dan wajah. Bila mana kedua anggota itu, tangan dan wajah itu terkena luka, fatayamumani. Mongko iku tayamum karone. Wa ing kana lamun ana apa jarhu iku kajabiratin. Kaya dene perban. Layum kino kang ora mungkin apa naz'uha nyopot jabirah. Wa salam mongko wajib basuh sapa man as-sahiha ing gawata kang sehat. Wa tayamum lan tayamum sapa man kama kaya keterangan sahabat kang wis dingin apa ma. Bila mana ada luka yang itu seperti halnya perban yang tidak mungkin untuk dilepas, maka dia seketika itu wajib membasuh pada bagian wudu yang masih sehat dan tayamum untuk menggantikan bagian wudu yang terkena luka atau jabirah itu. Wudu dulu kemudian tayamum. Wajibulan wajib ma'adhalika yang dalam sartane mengkono-mengkono tayamum apa mashu kulli jabiratihi. Oleh ngusap saben-saben jabirahe man bimain kelawan banyu. Wakilan dinucapaken apa ba'duha sebagiannya jabirah. Sekalipun wajib tayamum tetap dia berkewajiban untuk mengusap perbannya itu menggunakan air. Seluruhnya menurut Kil sebagian. Faidah tayamum lan mongko ing dalem nalikane tayamum sapa wong. Faidah tayamum mongko ing dalem nalikane tayamum sapa wong li fardhin kedue fardu sanen kang nomor loro, fardu yang kedua, melakukan sholat fardu yang kedua, walam yuhdis tetapi ora hadas sapa man, lam yu'id mongko ora perlu i'adah sapa al junubu wong kang junub ghuslan ing adus wa yu'idu tetapi i'adah sapa al muhdisu wong kang hadas ma ing perkara ba'da alilihi ing dalem sakwuse ing dalam sakwuse terlukane muhdis atau cacat itu mang. Bila mana dia bertayamum untuk melakukan fardu yang kedua. Misalnya tadi sudah tayamum sholat zuhur, mau tayamum lagi sholat asar. Tetapi belum berhadas. Bagaimana? Maka bagi orang yang junub tidak perlu i'adah untuk mandi, tayamum untuk mandi. Bagi orang yang berhadas dia bertayamum lagi pada sesuatu ma ba'da alilihi. Apa jenenge? Iya,
pada sesuatu yang ya berpenyakit itu. Maksudnya apa bada alil itu bahasa Indonesia apa ya? Hah? Apa? Ya mungkin ketika dia berpenyakit lah, artinya dia punya alil, ada anggota tubuh yang luka tadi. Wakilalan dinucapaken apa yastaknifani, memulai karone muhdits lan junub, mengawali dua-duanya mengawali dari awal. Wakilalan dinucapaken apa al muhditsu ka junubin, al muhditsu utawi hukume wong kang hadas iku ka junubin kaya dene wong kang junub. Tidak perlu mengawali, tidak perlu i'adah. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi hadza salisu utawi qaul kang nomor 3, tegese al muhditsu ka junub iku asohu qaul kang asoh, kang luwih sahih, kang luwih bener. Wallahu a'lamu. Jadi menurut Imam Nawawi, pendapat yang ketiga, orang yang berhadas itu hukumnya seperti halnya orang yang junub. Bila mana sudah bertayamum, sekalipun untuk melakukan fardu yang kedua, tidak perlu i'adah. Versi Imam Nawawi. Wallahu a'lam bisawab.